Kayak pintu dagang gitu digoyangin pernah. Tiba-tiba itu nongol sosoknya tuh kayak rambut. Nah, si Mawar balik ke ruangan gua. Pas buka pintu, dia kaget. Enggak, sumpah demi Tuhan, lu tadi pagi ketemu kan sama gue di toilet. Kejadian tuh bukan malam, bukan subuh, tapi maghrib cuy. Dia suara tapakan sepatu. Yang tadi pertanyaan gua, siapa? Tapi thank you buat Bapak Kina yang udah jadiin tempat yang komprehensif. Parah sih. Nyaman banget gua kalau di sini. Parah. Komi banget ya. Tidur. Di sini ya ada kolam bang. Iya benar sih. Emang lu kalau tidur selalu di pinggir kolam apa bagaimana sih? Enggak, itu ngebantu. ngebantu. Suara air. Suara air. Tapi gue kalau di tempat kayak gini kalau sendirian, gue takut sih. Itu emang karena lu penakut. Iya, emang penakut. Karena orang mistis banget biasanya. Iya sih. Tapi kok kalau gue mistisnya nggak ke situ ya? Ke tanggal tua. Itu gue juga dong. Ini lu pernah ada kejadian gitu di rumah? Masih ada yang tanpa kita sadari. Kayak pintu dagang gitu digoyangin pernah. Kayak gitu-gitu kan memang pasti ada lah ya. Masih ada. Di rumah ya. Karena gue tipikal orang yang sebenarnya gue punya pengalaman kayak gitu. Cuman gue tipikal orang yang ya realistis jadi. Oh, lu skeptis ya? Ya. Dengan hal-hal kayak gitu. Karena Tapi lu gue belum pernah lihat. Gue udah ngalamin dan ngeliat. Oke. Ngelihat beneran, ngelihat gitu. Nah, dan apa ya setelah kejadian itu ya gue jadi emang ada ya. Lu ngeliat di rumah juga apa di mana? Jadi posisinya waktu itu kayak di kantor gue sih, gue kayak jadi gue kalau emang jam kerja gue tuh emang 24 jam gitu kan. Mungkin karena emang gue udah capek kali ya, udah capek banyak kerjaan, banyak panggilan. Ada momen dimana gue tuh kayak gue lagi sendiri, kebetulan teman-teman gue lagi pada istirahat. Iya. Kalau kata orang, gue pernah dapat omongan dari orang tua gue. Pokoknya kamu kalau lagi ada di satu tempat, kamu kalau ada di satu tempat itu, kamu lagi pengen tertuju di, kamu bawaannya pengen ngeliat ke situ aja. Itu berarti emang ada yang lagi merhatiin kamu. Dan pada saat itu emang gue gak ansih. Oh, lu kegeeran gitu ya? Anjir, maksud gue mikir sama setan. Ada yang ngeliat. Lagi di kantor nih lu diam, terus kayaknya lu bawaannya pengen lihat kemana gitu. Iya. Ke satu titik itu terus gitu ya. Kalau untuk suasana emang apa ya mendukung banget sih, karena emang gerimis-gerimis kentang gitu gak sih? Dia kecil. Nah gitu. ini buat apa ya maksudnya mendukungnya? Lebih seremnya, seremnya jadi menjadi-jadi gitu lah. Benar. Karena gue tipikal orang yang kalau emang udah capek ya udahlah. Tapi pada saat itu kayak, gue agak nyaman nih yang di mana itu hal di jam-jam kayak gitu jadi kebiasaan gue di saat gue lagi jaga standby. Ya gue santai-santai aja. Gak tau kenapa emang gak tau firasat gue yang lagi gak enak mungkin ya. Yang tadi dibilang nyokap gue ada momen contoh lah nih di jarum jam 12 di itu posisi TV. Gue lagi nonton TV, lagi nonton podcast lah adalah. Nah ada momen dimana gue mau ngeliatnya ke arah jam 2 terus. Dari depan itu TV nih, ini udah jam 2 nih, berarti nyarang tuh. Iya. Ini apaan sih? Gue bilang, anda ayo mungkin halusinasi gue aja. Nah, yang bikin gue gak percaya itu bukan gak percaya, kayak sebel sih, sebel sama kejadian itu karena dari body language sih, tiba-tiba nongol. Makanya ketika gue bilang tadi gue sebenarnya gak percaya banget sama hal kayak gitu. Tiba-tiba itu nongol sosoknya tuh kayak rambut.
rambut itu panjang gitu ya. Masih tiba-tiba gue, kok tuh rambut. Begitu gue jelasin, dia kayak patah gitu tau gak sih cuy? Itu yang bikin gue jiper. Tapi ada muka. Sosoknya pokoknya rambut aja. Untung gue bersyukur alhamdulillah ya, gue gak dikasih mukanya atau gimana lah, bodo amat. Mungkin dari belakang kali ya? Nggak ngerti bang, jadi tiba-tiba itu kayak kepala dan rambut melewer gitu. Rambut dan itu kayak gak ada apa-apa. Yang bikin gue kesel tuh bahasa tubuhnya dia, sosok itu. Dan tiba-tiba patah. Tiba-tiba gitu, patah aja, plak. Itu gue refleks langsung lari. Nyamperin temen gue. Oh bukan nyamperin itu dia? Ya enggak dong. Namanya patah kan mungkin belum butuh pertolongan pertama. Enggak anjir. Beda. Itu mandi setan. Itu sih. Dia, lu lagi nonton TV, terus lu pengen ngeliat ke sudut, terus pas lagi, lu kayaknya penasaran nih. Wah penasaran. Tiba-tiba Lu gini, gue coba buat gak ke distrik sama hal itu. Tiba-tiba, wah kok itu apaan? Nanti nggak ada. Gue jelasin gue tegasin kok makin lama makin jelas. Tiba-tiba patah di kepalanya. Itu anjir sih, gue tadinya nggak percaya sama hal kayak gitu jadi jiper sendiri. sendirian lagi lu. Ya iyalah, kan tadi gue bilang temen-temen gue udah pada istirahat. Kalau lu Le, pengalamannya apa Le? Le banyak nih. Le. Jo dong, Jo. Iya. Anjir, kita saking udah lama itu gak ketemu ya jadi lupa ya. Gue kalau di kantor ya, apa ya? Oh gue pernah ini, kayak lu tau doppelganger gak? Apa tuh? Doppelganger tuh kayak menyerupai Gue pernah orang. Oh iya, Tau kan lu? benar iya. Oh iya. Gue juga pernah Mirip gitu ya? Mirip menyerupai. Oh, tapi sebenarnya bukan temen lu. Oke. Nah ini kejadiannya gue di kantor gue. Jadi gue tuh kerja waktu itu sampai maghrib karena lagi ada audit lembur. Nah gue di situ tuh ruangan kantor gue tuh ruko. Itu kamu dengan ruko gitu kan, nggak ada lift tangga gitu kan. Ruangan gue tuh di lantai 3. Lantai 3 ruangan gue, di lantai 2 musola, lantai 1-nya tuh resepsionis. Oke. Nah pas maghrib, jadi gue punya tim nih 5 orang. Ada gue, ada sebut aja kita satu mawar namanya, yang satu Andi. Nah kejadiannya maghrib nih, karena udah maghrib si mawar pengen sholat. Ruangan gue kan lantai 3. Si mawar tuh mau sholat turun tuh ke lantai 2. Iya. Izin sama gue, mas gue sholat dulu ya. Oh ya udah, ke belakangan gue nyusul gitu kan. Turun dia sholat nggak lama kayak 10 menit gitu. Sholat balik. Nah si mawar pas balik dari lantai 2 kan, kalau mau ke lantai 3 ruko tuh pakai tangga ya. Nah di tangga itu dia papasan sama yang namanya si Andi. Papasan tuh. Ketemu lah ya, ketemu dia. Ketemu sama nama si Andi. Ngobrol. Ditanya tuh sama si mawar, Mas Andi mau kemana? Oh, mau sholat. Oh ya udah, kalian gue ke bawah mau beli minum katanya. Andi ngomong gitu tuh ke mawar. Oh ya udah, namanya ketemu teman papasan negor dong. Iya benar. Nah si mawar balik ke ruangan gua. Pas buka pintu dia kaget Kenapa? karena si Andi masih di sebelah gua. Lah, terus yang di tangga? Anjing. Yang di tangga? Terus dia kaget, makanya dia langsung ngomong, lah Mas Andi tadi bukannya mau sholat? Nah perasaan enggak ada, gue dari tadi di sini gue gitu. Lah terus yang aku lihat siapa? Habis itu dia nangis, kejer. Itu apa tadi namanya? Doppelganger. Gue baru denger tuh. Tapi kalau untuk ceritanya gue pernah beberapa teman kan kayak gitu ya. Iya, jadi lu bayangin aja ya, lu ketemu temen lu tegur, tapi itu bukan temen lu. Tapi berarti dia sempat ngobrol ya? Ngobrol. Karena yang pengalaman gua dan juga gua bertanya dengan teman-teman gua juga, rata-rata kalau yang kejadian kayak gitu yang doppelganger itu tuh mereka nggak akan ngomong. Nggak ngomong ya? Biasanya ini kalau ngomong berarti mungkin parah sih. energinya lebih kuat aja. Masalahnya kejadiannya nggak sekali 2 kali. Nah Oh, itu iya sering tuh ya, sama. beberapa kali itu sering. Iya. Cuman yang histeris dia aja kali ya. Nah iya, yang Yang paling ngobrol. yang sampai ngobrol tuh cuma dia doang dari semua kejadian doppelganger di kantor gua.
yang sampai diajak ngobrol itu cuma dia. Dan Tapi- dia tuh baru kerja di situ kayak Tapi gue 3 penasaran bulan. deh, maksud gue pas ditanya kan, loh Mas Andi tadi bukannya mau sholat, Iya, ya kan ditanya gitu. Dia bilang enggak, gue nggak sholat. iya. Emang nggak pada nggak sholat lo ya? Enggak, bukan gitu, belum. Punyanya aja lo Lagi ya. audit. Anjing emang. Lagi audit. situ ya anjing. Iya kan? Harusnya kan aku nggak sholat, oh ini baru mau sholat. Itu enak kan ya, enak gitu. Enggak gue, anjing. Kerja mulu. Beda fokus Iya anjing. juga ya. Setan aja sholat ya? Nah, itu kan. Oh mungkin ditegur ya. Nah, kan sholat lo jadi kerja karena sekalian. Lumayan biar selesai ya Ini auditnya. kejadian doppelganger yang sampai dia ngobrol cuma itu doang di kantor gua. Sisanya kayak ya udah kayak ngeliat orang nih masuk ke kamar mandi. Oh, bayangan gitu. Iya, dikiranya dia tuh, ternyata kamar mandinya kosong. Ini Ya, ini iya, hal iya, kayak gini iya. gue baru denger loh Jo. Cuman masuk sama apa yang gue dapet. Yang gue tahu sama hal-hal yang kayak gitu. Yang namanya apa? Jin, setan itu menyerupai. Oh, itu Betul. mungkin ya. Iya, bisa menyerupai orang. Iya dia. Iya. Tingkatan apa ya? Tingkatan ilmunya udah tinggi kali ya. Iya, Macam jadi bisa sampai ninjutsu lah, ngobrol. ninjutsu dia. Iya dia ninjutsu dia tuh kalau kayak gitu tuh. Nggak, tapi gue juga waktu itu kejadian juga di kantor gue. Ini gue ngobrol lama, tapi dia emang nggak jawab. Jadi kayak gue aneh aja pagi-pagi. Males tuh Iya kayak kan? gitu tuh gak sih? Terus tiba-tiba setelah abis Iya, males banget biasanya gue udah kayak gitu. dengan terbiasa. Itu kan pagi kejadiannya. Pas siang gue ketemu lagi sama orangnya. Gue bilang, di anjir lu kok ganti baju, ngapain lu kerja baru setengah hari udah ganti baju ngompol. Gue bercanda dengan santainya gue, dan dia ngomong, apaan sih lu nggak jelas? Enggak, lu tadi pagi nggak pakai baju ini. Apa sih orang gue dari pagi pakai baju ini gitu kan? Enggak, sumpah demi Tuhan, lu tadi pagi ketemu kan sama gue di toilet? Hah? Enggak, gue baru ketemu lu sama lu baru sekarang nih. Dari pagi kita nggak ketemu. Ya sumpah. Terus tadi yang di kamar mandi siapa? Anjir, abis itu gue seharian gue ke toilet harus dibuka pintunya. Trauma ya. Gue sampai ganjel pakai tong sampah gitu, karena toiletnya maksudnya. Jadi toilet gue kan pintu masuk terus baru kubikel gitu kan. Aja tuh sampai gue nggak mau tutup karena gue saking nggak maunya itu di situ berdua lagi tuh sama si orang Tapi itu. itu bikin kayak trauma sendiri gak sih? Iya, Pak. Lu ketemu orang ngobrol, tapi itu bukan dia anjir. Iya itu. Tapi Karena gue namanya sampai ya, jelas kejadian kayak gitu kebanyakan kayak kitanya lagi capek ya. Bisa Itu gue pagi loh, Halu baru ya, datang mungkin pagi. bisa halu. Nah. Tapi kalau sampai Bisa ngobrol tuh nggak mungkin halu, bro. Makanya kalau sampai ngobrol tuh gila anjing. Kalau kayak lu Iya, iya, kayak lu ngelihat aja gitu kan, lu mungkin halu, kayak lu salah Kayak lihat. gue tadi ya. Iya, ya, itu oke lah, itu bisa tuh. Lu kalau sampai ngobrol, dia sadar, ih, gue merinding sih anjir. Iya sih. Lu bayangin dah lu sendirian gitu. Kalau dibilang gak masuk akal tapi lu ngalamin. Gila itu sih. Iya, Kacau iya, sih. benar juga ya. Tapi gue ngerasa waktu pas ke rumah lu sih Le, pas kemarin kan dulu pun gue sering ke rumah lo gitu kan, tapi siang dan juga posisinya nggak gitu, lebih memang terbuka. Dan sekarang kan udah dibangun, terakhir gue kesana emang hawanya nggak enak ya kan. Nah lu sendiri kalau di rumah gimana Le? Gue kemarin sampai nanya, ini aman Le gitu. Tapi lo aman-amannya yang mana pulang dari rumah gue? Enggak, gue sakit sih. Gue sakit ya. Gue sakit. Nah itu makanya gue Seminggu lu ya, seminggu lebih lu ya. perempuan seminggu. Seminggu. Recovery-nya seminggu. Ya. Positifnya cuaca. Positif. Tapi kalau lu mau mikir yang aneh-aneh bisa. Tapi menurut lu lah sebagai sang punya rumah ya, Kuncen. itu adalah karena cuaca atau apa? Iya lagi. Pertama cuaca. Pertama cuaca. Jadi waktu itu lo lagi drop. Bisa jadi. Ya, karena gue lagi sakit juga ya. Iya. Ya. Kita positif aja. Iya positif. Atau kalau lo mau ambil bisnisnya, kenalan. Oh kenal. gitu ya. Ada yang bilang begitu juga. Tapi gue pernah punya pengalaman. Ini gue sampai sekarang kalau gue cerita itu gue masih merinding sih. Karena auranya tuh kayak masih dapet banget. Jadi ini kejadian tuh udah sekitar beberapa tahun yang lalu. Nah waktu itu pernah di daerah Ciledug tuh lagi ada mati lampu estafet. Oh iya, yang ganti-gantian itu ya. Jadi ini
kejadian tuh bukan malam, bukan subuh, tapi maghrib cuy. Maghrib tuh. Maghrib. Tadi kala. Kondisi di rumah gue tuh lagi ada 3 orang. Gue, adik gue cowok, sebut aja lah Bagong. Si bagus. Sama ART gue namanya Mbak Nur. Si Mbak Nur ini kalau pulang biasanya jam 6. Jam 6 atau kurang dari jam 6. Karena emang dia gak nginep di rumah gitu. Oh, RT yang nggak nginep tuh. Iya. Terus waktu itu kondisi gue lagi ngerokok, pengen mandi. Gue udah bawa anduk nih. Si Nur, oke itu sekitar jam 5:30 lewat, kalau nggak salah lewat 15 menit. Si Nur ke gue, Mbak, aku pulang. Iya, itu kondisinya lagi mati lampu. Anjir, dia di mana? Akhirnya gue cari-cari undok. Adik gue turun, udah rapi tuh, udah pakai sepatu, lagi siap-siap pengen pergi. Terus gue duduk, gue ngerokok, gue ngeliatin, gue mau cabut. Udah rapi, udah pakai panel, terus udah pakai sepatu. Kok nyokap gue telepon. Kondisinya di rumah gue tuh nyokap gue lagi pergi sama orang rumah. Halo, kecil banget pengen suaranya. Jadi gue kayak, halo, apaan lo gitu. Gue balik. Terus dia bilang, berarti Mau berangkat. posisinya di rumah gue sendiri dong. Yes. Kadang-kadang lo suara motor sambil gue telepon. Terus gue telepon, karena gue mati dia. Anjir. Lo tau kan kalau mau maghrib kan biasanya suka ada kayak ajan-ajan sebelum azan. Iya. Ada kayak murotal gitu. ngajinya. Akhirnya. Iya, murotal. Akhirnya nemu lilin. Gue nyalain di sudut-sudut. Nah, kalau gue nyalain di semua sudut gue tinggal mandi kebakar lagi. Akhirnya gue nyalain satu, taruh di kamar mandi. Nah setiap kamar mandi itu gue mandi. Anjing pas lagi mandi gue lupa bawa anduk. Yang anduk tadi udah lu taruh di Kan gue pundak. lagi duduk nih ngerokok sendiri. Iya. Ada gue lupa kalau adik gue tuh udah pergi. Panggil dong, gue 5 kali lebih gue panggil. Ada suara tapakan sepatu. Terus habis itu gue gak mikir, oh adik gue udah jalan nih. Kagak ada gue pikirin. Oh lu skip udah. Ingat lah ya. Udah apa ya? Beda fokus. Banyak distraksi ya, mati lampu. Sebelumnya kan gue ditelepon. Iya. Pas gue ditelepon, suaranya gak kedengaran, terus dia bolak-balik kan. Jangan gitu bang. Gue kagak nggak. Oh, handuk gue di meja, tolongin. Diam tuh, mau mandi. Gue kagak nggak dia. Terus gue mandi. Duk. Ngetok kamar Tapi mandi gue lu. belum nggak. Kalau itu bukan gue. Iya. Ih, gue udah merinding lagi. Gue merinding coy. Emang lagi ketukannya tuh beda. Gue nafasnya masih merinding. Ketukannya beda. Gue biasanya kalau lupa anduk, gue buka pintu sedikit, tangan gue keluar dong. Yes. Gue pegang anduk gue. Gue Dia pegang. anterin anjing. Gak ada suaranya dong. Gue pegang. Gue taruh. Ah, parah sih. Sampai akhirnya pas udah selesai mandi, gue diem men. Adik gue bukannya pergi. Itu kondisi maghrib tuh. Lu baru inget tuh ya. Gue baru ngeh itu pas selesai. Anjing. Udah dapat langsung. Ada anduk. Jadi suara motor adik gue. Suara motor siapa ya? Gak mungkin bukan adik gue dong. Orang adik gue udah rapi men. Gue udah merinding maksud. Gue diem. Ada kali gue 10 menit gue diem di kamar mandi. Intinya gini. Kalau gue mau keluar buat takut tiba-tiba duk gitu kan. Kalau gue maunya buat gue mau baca-bacaan kabel. Iya lagi di kamar mandi. Akhirnya gue beraniin karena udah gelap banget men. Kan masih lampu ya. Akhirnya gue buka. Alhamdulillah gak ada apa-apa. Iya alhamdulillah. Gue duduk men masih pakai handuk. Gak lama bokap gue pulang. Bukan nyokap gue, bokap gue pulang. Alhamdulillah. Tapi gue harus make sure. Iya. Adik gue di mana nih? Buat apa diangkat nih? Gue di CI. Kok cepet banget di CI. Lu berangkat kapan? Gue bilang gitu. Apaan sih lu tadi pas lu berangkat pulang kan gue pergi. Lu lagi telepon. Gue langsung merinding. Gue kagak pakai baju sampai 6:30. Anjing dari jam dari pertanyaan. Itu siapa? Nah itu yang kedua. Ada suara saya thank you udah ngasih gue anduk. Iya. Iya benar. Di saat position gue lagi gue butuh itu. Lu masih ada kali? Gue merinding sih kalau gue gitu. Lu nggak sosok tangannya kali? Gitu.
Enggak kan dia, Gimana sih? justru dia bukan tangan Gua begini, doang. men. Karena kan biar dia nggak kelihatan. Nyala lampu lah sekitar jam 9:30. Nah, yang cerita aku tahu ya. Ini bagas lagi. Gue kalau dipanggil di depan enak gitu. Terus dia minta anduk, gak ada orang di rumah tapi minta si anduk. Lu ngayal kali, terus gini. Lu mabuk kali. Lu dibilang Tadi gue pulang nih, gue tungguin sampai 1:30. Duduk lu. Tadi ngasih gue anduk kayak gila lu ya? Gitu. Lu gila ya? Lu gila. Ini gak sih? Demi Allah, demi Allah, demi Allah. Tapi lu udah pernah nyoba lagi belum sih, Le? Dari kejadian itu gue ada kali 3 hari gue diem, gue mikirin. Terus bokap gue bilang, Itu nggak ngapa-ngapain lo. gue Diem jadi aja. gak mau makan men. Dan Karena gue berpikir. mikirnya gini, ya udah kalau setan yang gue lihat ya udah lihat aja. Cuman maksud gue kalau sampai lo ngasih gue anduk kan, bisa lu nolong berinteraksi gue. dia. Iya maksud gue lo nolong gue apa ini yang ada di rumah gue apa? Gue juga bingung ya. Sampai sekarang aja gue bingung. Pas ngasih anduk, namanya orang ngasih anduk kan skin to skin. Yes, Nih, Lu megang tapi gak kayak gini. ya ada kencengnya itu. Cuma anduknya doang yang tahu. Iya, Terus kayak ngambang dong kan berarti. sembolannya yang pertama Bukan. bener Merinding. tapi gue beneran merinding anjir. Bener men. Ini kata itu maghrib. Karena Ini TikTok bilang kan gue langsung. Gue merinding anjing. Jadi menurut gue waktu yang paling horor tuh menurut gue satu maghrib, kedua jam 2. Ini menurut gue aja. Iya benar-benar. Maghrib sih gue setuju sih. Makanya kan mama zaman dulu benar maghrib udah pasti bawa bambu kan, horor banget tuh gue tuh. Pokoknya Ngapain gue bang? belum masuk maghrib nggak boleh di luar intinya gitu. Suruh pulang. Gue suruh pulang ya am sendal gitu. Itu bambunya lucu ya? Enggak lah. Oh iya. Cuman kuning anjir.